Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang akidah ruhaniyah, yaitu alam dan makhluk gaib. Di sini ada teman saya sendiri, Hana Oktavia Haryono, NIM 050, Bira Azarinas, NIM 018, dan Novel Ramadan, NIM 032. Pembahasannya yaitu ada 4. Di sini ada pengertian akidah ruhaniyah, yang kedua, urgensi keimanan kepada alam dan makhluk gaib, ketiga, macam-macam makhluk gaib, dan terakhir implementasinya. Pengertian akidah ruhaniyah. Akidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sedangkan pengertian akidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan bukan perbuatan, seperti akidah dengan adanya Allah dan diutusnya pada Rasul. Bentuk jamak dari akidah adalah akaid. Jadi kesimpulannya, pada yang telah terjadi ketetapan hati seorang secara pasti adalah akidah, baik itu benar ataupun salah. Akidah ruhaniyah atau metafisis, yaitu meyakini, menjiwai, memahami segala sesuatu yang bersikap gaib, tidak terdeteksi oleh panca indera. Masalah-masalah dan perkara-perkara yang wajib bagi seorang muslim untuk mengimaninya atau mempercayainya di dalam kaitannya dengan kaidah Islam dimungkinkan untuk dibagi ke dalam 4 macam, yaitu 1. Ketuhanan. Ketuhanan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Kedua, kenabian dan risalah, berkaitan dengan seputar para rasul, nabi-nabi, keunggulannya, sifat-sifatnya, serta mukjizat-mukjizatnya. Dan ketiga, merupakan yang tidak terlihat oleh mata seperti adanya malaikat, jin, setan, dan ruh. Keempat, sam'ihyat, berita-berita dari alam gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Urgensi keimanan terhadap alam dan makhluk gaib. Alam gaib menyimpan rahasia tersendiri. Rahasia alam gaib ada yang Allah khususkan untuk semata dan tidak diberikan kepada seorang pun dari hambanya. Maka dari itulah perkara gaib tidak mungkin diketahui secara pasti dan benar kecuali dengan bersandar pada keterangan dari Allah dan Rasul-Nya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib? Al-Qurtubi rahimakumullah berkata, barang siapa mengetahui bahwa dirinya mengetahui perkara gaib tanpa bersandar kepada keterangan dari Rasulullah SAW, maka dia adalah pendusta dan pengakuannya tersebut. Macam-macam perkara gaib. 1. Gaib nisbi atau relatif. Kegaiban nisbi adalah kegaiban yang diketahui sebagai makhluk dan tidak diketahui oleh sebagian lain. Contohnya jin, itu mengetahui sesuatu yang kadang tidak kita ketahui. Atau sebagian kita ada yang mengetahui keberadaan suatu benda dan tidak diketahui orang lain. Kedua, gaib mutlak adalah kegaiban yang tidak diketahui oleh siapapun, tidak oleh Rasul yang diutus, tidak pula oleh malaikat yang dekat dengan Allah, kecuali hanya Allah semata yang mengetahuinya.
seperti tentang waktu terjadinya hari kiamat, nasib si fulan, apakah kelak akan menjadi ahli neraka atau ahli surga, dan selainnya. Macam-macam makhluk gaib. 1. Malaikat. Malaikat merupakan tentara-tentara Allah yang ditugaskan untuk urusan-urusan tertentu. Kedua, jin. Jin dan manusia yang dua makhluk Allah yang dibebani dengan syariat agama sehingga dikenal pahala dan siksa. Semua jin bisa meninggal dunia kecuali iblis dan keturunannya yang ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Iblis dahulunya juga jin, tetapi setelah menolak sujud kepada Adam atas perintah Allah, ia beserta keturunannya dilaknat oleh Allah, jadi iblis keturunannya kafir seluruhnya. Berbeda dengan jin yang terdiri atas mukmin dan kafir. Sifat-sifat malaikat. 1. Memiliki 2 atau 3 sayap. Kecuali Jibril yang merupakan malaikat yang paling besar memiliki 600 atau 700 sayap. 2. Suka berkumpul di majelis zikir atau ilmu sembari memohon ampun bagi yang ada situasi dan mengepakkan sayap mereka sebagai tanda ridho semata. 3. Malaikat menciptakan dari cahaya atau nur. 4. Malaikat tidak makan dan minum. Implementasi iman kepada makhluk gaib. Beriman kepada yang gaib merupakan salah satu bentuk rukun iman. Dalam rukun iman terdapat perintah bagi umat muslim mengimani Allah dan juga malaikat. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3, Allah menegaskan beriman kepada yang gaib adalah salah satu ciri orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Implementasi keimanan kepada makhluk gaib. 1. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat merupakan salah satu makhluk gaib yang terlebih dahulu diciptakan oleh Allah daripada manusia. Kedua, meyakini bahwa Allah telah memberikan tugas yang berbeda untuk setiap malaikat. Ketiga, meyakini bahwa segala amal perbuatan kita yang lakukan sehari-hari tidak akan lepas dari pengawasan Allah. Maka hendaknya kita harus selalu berhati-hati dalam bertindak atau melakukan sesuatu. Keempat, meyakini di dalam hati bahwa malaikat merupakan makhluk yang memiliki sifat seperti hidup pada alam gaib, maksum, tidak berjenis kelamin, tidak makan dan minum, dan selalu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada malaikat. 1. Menumbuhkan sikap cinta kepada amal soleh. 2. Merasa takut ketika melakukan perbuatan maksiat karena meyakini segala perbuatan tersebut tidak akan terlepas dari pengawasan malaikat atid. 3. Bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berlomba-lomba dalam kebaikan. 4. Selalu berpikir dan berhati-hati setiap melakukan atau perbuatan, karena perbuatan yang baik atau yang buruk akan selalu dipertanggungjawabkan di hari akhir kelak. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.